Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil proyek deep learning dengan judul klasifikasi gambar anjing dan kucing yang menggunakan model CNN sederhana dan transfer learning. Dianalogikan bayangkan kita melihat sebuah foto hewan lalu diminta menjawab cepat ini anjing atau kucing. Untuk manusia itu mudah, tapi bagi komputer tugas ini tidak sederhana yang terlihat. Apalagi jika gambarnya buram, gelap dan diambil dari sudut yang tidak biasa. Untuk latar belakang proyek ini berawal dari sebuah tantangan yang sederhana, tetapi sangat relevan, yaitu pembedakan antara gambar anjing dan kucing. Meskipun terdengar seperti masalah sepele, kasus ini telah menjadi semacam Hello World dalam dunia computer vision. Karena kesederhanaannya justru membuka peluang untuk memahami bagaimana sebuah model deep learning belajar mengenali pola visual. Dalam permasalahan klasifikasi gambar, jarang datang dalam kondisi yang ideal. Seringkali kita dihadapi pada keterbatasan jumlah data, sumber data yang tidak seragam, dan kondisi pencahayaan yang bervariasi. Tantangan ini tercermin dari proyek kami, di mana dataset yang digunakan tergolong kecil. Hal ini memberi kesempatan untuk menguji strategi yang tepat ketika sumber daya data terbatas. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami membandingkan dua pendekatan yang sangat berbeda. Desain sederhana yang dilatih dari nol tanpa pengetahuan awal. Ibaratnya itu seperti otak yang benar-benar baru belajar mengenal dunia. Pengertian ini memberikan kebebasan penuh bagi model untuk membangun pemahaman dari awal, tetapi juga membawa risiko besar overfitting ketika data yang tersedia tersedikit. Transfer learning memanfaatkan model yang sudah pernah dilatih sebelumnya pada dataset berisi jutaan gambar, sehingga sudah memiliki kemampuan dasar mengenali berbagai fitur visual. Model ini tinggal melakukan penyesuaian kecil pada tugas baru ini, ibarat seorang ahli berpengalaman yang belajar keterampilan baru dengan cepat karena fondasinya sudah kuat. Dari sini muncul pertanyaan inti yang menjadi fokus proyek ini. Dalam kondisi data terbatas, manakah yang lebih efektif? Apakah kekuatan mentah yang membangun pengetahuan dari awal, ya, model CNN itu, atau efisiensi pengalaman yang memanfaatkan pengetahuan yang sudah ada? Pertanyaan inilah yang kami coba jawab melalui eksperimen kami. eh, dari proyek kami, dataset yang kami gunakan itu berasal dari platform Unplace yang menyediakan gambar-gambar bebas hak cipta dengan kualitas tinggi dalam proyek ini. Kami mengumpulkan total 120 gambar yang terdiri dari dua kategori, yaitu anjing dan kucing. Gambar-gambar tersebut memiliki variasi pose, sudut pengambilan pencahayaan, serta latar belakang yang berbeda-beda. Meskipun jumlahnya terbatas, dari total 220 gambar ini, kami membagi menjadi dua bagian, yaitu 96 gambar yang digunakan untuk proses pelatihan model dan sementara 24 gambar digunakan untuk validasi. Itu sekitar 80% untuk training, 20% untuk validasi. Pembagian ini bertujuan untuk memastikan bahwa model dapat diuji pada data yang belum pernah dilihat selama pelatihan, sehingga hasil evaluasi mencerminkan kemampuan generasi modelnya. Dan seluruh gambarnya ini telah diubah ukurannya menjadi 150 kali 150 piksel agar seragam dan sesuai dengan input layer model CNN maupun mobile net V2. Pemilihan ukuran ini merupakan kompromi antara efisiensi komputasi dan ketajaman fitur visual cukup kecil untuk diproses cepat, namun tetap memuat informasi yang cukup untuk membedakan anjing dan kucing. Karena jumlah data relatif kecil, kami menerapkan data augmentasi atau menambahkan variasi data secara sintetis. Teknik augmentasi yang digunakan meliputi horizontal, flip pembalik gambar secara horizontal, rotasi yaitu memutar gambar beberapa derajat, dan zoom gambar dan menyesuaikan width and height gambarnya secara horizontal atau vertikal juga. Tujuannya adalah untuk memperluas jumlah variasi yang dilihat model selama pelatihan sehingga ia tidak hanya menghafal gambar yang sama, tetapi belajar mengenai pola umum seperti bentuk telinga, kucing, moncong anjing, atau tekstur bulu meskipun tampil dari orientasi dan ukuran yang berbeda. Dengan pengetatan ini kami berusaha mengurangi resiko overfitting dan meningkatkan kemampuan generasi model terutama pada data set kecil-kecil ini. Selanjutnya, arsitektur CNN sederhana. Model CNN sederhana yang kami gunakan terdiri dari tiga blok konvolusional dan max pooling. Setiap blok konvolusional berfungsi mengekstrak fitur dari gambar seperti tepi, pola, dan tekstur. Sedangkan max pooling bertugas untuk mereduksi dimensi agar proses komputasi lebih efisien.
Setelah melewati 3 blok ini, fitur yang dihasilkan kemudian dipaten diubah menjadi level satu dimensi dan masuk ke dance layer berukuran besar sebelum akhirnya menjadi output signet yang menentukan apakah gambar adalah anjing atau kucing. Total parameternya mencapai angka 119 juta. Angka ini sangat besar untuk dataset yang hanya memiliki satu gambar, sehingga perbandingan antara jumlah parameter dan data yang tersedia tidak seimbang. Situasi ini memiliki otak yang sangat kuat secara kapasitas, namun belum memiliki pengalaman belajar yang cukup. Hasilnya, model memang bisa mengingat detail gambar dengan baik, tapi kesulitan untuk menggeneralisasi pada gambar baru. Dengan kata lain, model lebih cenderung menghafal daripada benar-benar memahami pola yang ada di data. Lalu untuk arsitektur mobilnet V2, pendekatan kedua yang kami gunakan ini adalah transfer learning dengan arsitektur MobileNet V2. Model ini sebelumnya telah dilatih pada dataset besar ImageNet yang berisi jutaan gambar dari berbagai kategori, mulai dari objek hubung hingga hewan termasuk anjing dan kucing. Hal ini membuat MobileNet V2 sudah memiliki pengetahuan yang luas dalam mengenali berbagai pola visual seperti bentuk, tekstur, dan warna. Dalam implementasinya, kami tidak menggunakan lapisan kertas bawaan atau di sini punya ImageNet, ImageNet, include masuk ke kandungan false karena lapisan tersebut dirancang khusus untuk 1.000 kelas pada ImageNet. Sementara tugas kami hanya klasifikasi biner, anjing atau kucing. Sebagai gantinya, kami menambahkan global voice polling 2D yang berfungsi merangkum peta fitur menjadi satu vektor representasi, menghindari ledakan jumlah parameter yang biasanya terjadi jika menggunakan pattern. Setelah itu, kami menambahkan satu data layer dengan fungsi aktivasi sigmoid sebagai output yang menghasilkan probabilitas antara kedua kelas. Keunggulan pendekatan ini adalah jumlah parameter yang perlu dilatih ulang menjadi sangat kecil, hanya sekitar 1.200 dibandingkan dengan kurang lebih 19 juta parameter pada CNN dari nol. Perbedaan ini membuat pelatihan jauh lebih cepat, mengurangi risiko overfitting, dan memanfaatkan secara opsional pengetahuan yang sudah dimiliki model dari pelatihan sebelumnya. Ibaratnya mobil Net V2 ini adalah otaknya yang sudah berpengalaman, dia telah melihat banyak hal di dunia nyata, sehingga ketika dihadapkan pada tugas baru yang lebih sempit, ia hanya perlu sedikit penyesuaian untuk mencapai hasil yang akurat dan stabil bahkan jumlah data yang terbatas. Ya. Kedua model kami, kedua model kami latih dengan batch size 32 selama 30 coach menggunakan optimizing Adam dengan learning rate kecil yaitu 0,0001 agar pembawaan bobot lebih stabil. Function yang digunakan adalah binary cross entropy karena tugasnya klasifikasi biner. Akomodasi seperti flip, horizontal, rotasi, zoom, dan shift kami terapkan untuk memperkaya data. Pada pendekatan transfer learning, based MobileNet V2 kami lakukan agar bobot latihan tetap berjaga, sehingga hanya lapisan atas yang beradaptasi dengan data yang baru. Kemudian untuk hasil analisisnya dari kurva ini terlihat jelas perbedaan karakter kedua model. CNN sederhana memang cepat meningkatkan akurasi training, tapi validasinya naik turun tanpa model mulai overfit setelah sekitar 10 epoch. Sebaliknya, MobileNet V2 menunjukkan kurva yang lebih stabil, konvergen lebih cepat, dan gap antara training dan validasi yang jauh lebih kecil. Ini menandakan bahwa transfer learning bekerja lebih efektif dengan dataset yang jumlahnya terbatas. Dan hasil confusion matrix ini menunjukkan bahwa CNN sederhana cenderung bias, lebih banyak memprediksi gambar sebagai kucing, sehingga akurasinya hanya sekitar 54%. Sementara MobileNet V2 memberikan prediksi yang lebih seimbang untuk kedua kelas, dengan akurasi sekitar 75-80%. Precision dan recall-nya juga lebih konsisten,
Ini memperkuat temuan dari kurva akurasi dan loss bahwa transfer learning unggul dalam kondisi data yang terbatas. Kemudian analisis kualitatifnya yaitu MobileNet V2 unggul karena telah dilatih sebelumnya pada dataset besar, sehingga sudah memiliki kemampuan mengenali fitur dasar seperti tepi, bentuk, dan tekstur. Dengan jumlah parameter yang jauh lebih sedikit, model ini lebih tahan terhadap overfitting. Selain itu, penggunaan global average pooling membuat model lebih efisien dalam mengubah fitur menjadi representasi akhir tanpa membengkakkan jumlah parameter. Semua ini membuat transfer learning lebih stabil dan cepat, serta mencapai akurasi yang optimal, bahkan dengan dataset yang kecil. Dan kesimpulan dari proyek kali ini yaitu eksperimen ini secara sistematis membandingkan dua pendekatan fundamental dalam computer vision, yaitu melatih model dari nol dan menerapkan transfer learning. Hasil analisis pertama antara model CNN sederhana dengan model transfer learning atau MobileNet V2 menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Temuan ini menggarisbawahi bahwa pemilihan arsitektur dan strategi pelatihan sangat krusial, terutama ketika dihadapkan pada keterbatasan jumlah data. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.